Maka bagaimana kita ingin memperbaiki keadaan kaum muslimin tanpa kita mengajari tauhid dan tanpa mengajari sunnah? Wadhalika la yakunu illa bittihad ala tamasuk bil kitab wa sunnah. Maka tidak bisa kita memerangi kelompok-kelompok yang kufur dan ateis tadi kecuali dengan keyakinan agama kita yang benar, yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh sebab itu kaidah di dalam Islam yang dipergunakan oleh salaf, jika kita ingin membantah kelompok ahlul bid'ah, maka kita mempelajari dulu as-sunnah. Dan ingin membantah tentang kebid'ahan dan juga kesyirikan, maka kita mempelajari dulu tauhid dan sunnah. Dan itu yang dulu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 10 tahun di Mekah dalam keadaan mengajari tauhid. Kemudian Allah mudahkan dengan hijrah dan di sana terkumpul kaum muslimin, maka mulailah disyariatkan salat berjamaah. Kemudian melaksanakan puasa. Kemudian setelah itu terjadi peperangan di Badr dan Uhud dan seterusnya, disyariatkan jihad. Maka semuanya dari al-aham fal-aham, dari perkara-perkara yang paling penting. Sehingga di saat seseorang mengetahui akidah yang benar dan mengikuti sunnah-sunnah yang benar, maka di saat dia membantah kelompok ahlul bid'ah, akan membantah dengan benar. Namun jika dia tidak mempunyai ilmu, kemudian membantah kelompok sesat dan kelompok ahlul bid'ah, maka ditakutkan dia akan membantah bid'ah dengan bid'ah. Dan ini yang terjadi dari kelompok-kelompok ahlul bid'ah di zaman dulu dan di zaman now. Seperti kelompok Al-Qadariyah, yang mana mereka kelompok Al-Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Maka Allah tidak mempunyai ilmu di kitab Lauh Mahfud. Si fulan masuk api neraka, bagaimana itu? Lalu dari kelompok yang bukan sunnah, hanya sekedar semangat membantah syubhat mereka, kesesatan Qadariyah, dan akhirnya karena tidak dengan ilmu jatuh kepada kebid'ahan. Dinamakan kelompok Al-Jabriyah, yang mana mereka dulu bahwa mereka membantah kelompok Al-Qadariyah bahwa justru manusia adalah penentu secara mutlak dari kebaikan dan keburukan yang ada di dirinya. Maka surga dan neraka itu secara mutlak ada di tangannya. Maka ini pun dari perkara yang sesat. Maka kehendak Allah Jalla wa'ala bagi mereka tidak ada. Tetapi kehendak makhluk itu pasti adanya. Ini hanya sekedar contoh betapa ilmu itu sangat penting. Sehingga di sini Syekh menyebutkan, pelajari dulu dari akidah-akidah yang sahihah, baru setelah itu kalian membantah dari kelompok-kelompok yang sesat. Itu yang diinginkan di sini. Kemudian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nara annal jamaah allati tadummu rafidi wa syi'i wa sufi wa sunni ghairu qadiratin ala muwajahatil a'da li'anna hadha la yakunu illa bi ukhuwati sadiqatin wa ittihadi fil aqidah. Maka Syekh di sini membahas tentang permasalahan kelompok-kelompok yang mana mereka ingin melawan dari kelompok-kelompok kufar yang besar, namun kelompok-kelompok tersebut terkumpul padanya pemikiran-pemikiran
yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan ini yang diinginkan seperti dulu di Afghanistan, bahwa mereka berkumpul, ada Syiah, ada Sufi, dan seterusnya. Kemudian ingin melawan Amerika, ingin melawan Rusia. Maka dari mana? Maka kami memandang bahwa kelompok-kelompok hizbiyah yang terkumpul padanya ada Syiah, ada Rafidah, ada orang-orang Sufi, ada orang-orang Sunni, dikumpulkan menjadi partai Ikhwanil Muslimin untuk menghancurkan kelompok kufar, maka itu tidak bisa. Maka harus kelompok kaum muslimin ini satu, Sunni saja, baru bisa. Karena jika hanya dikumpulkan kelompok Sunni dengan Syi'i dan kelompok As-Sufiyah yang gulu kepada aulia As-Salihin dan kelompok Syiah Ar-Rafidah yang gulu kepada Ahlul Bait saja, dan dengan kelompok Sunnah disatukan, maka tidak akan bersatu. Maka bagaikan kelompok hizb ini air dengan minyak disatukan, maka tidak akan pernah bersatu, sehingga tidak akan kuat untuk melawan musuh-musuh yang kuat. Maka ini maknanya di sini Syekh menyinggung tentang permasalahan di saat terjadi pembebasan Afghanistan dari Rusia. Maka dari partai-partai yang ada di Afghanistan, dari kelompok Ar-Rafidah, Asy-Syiah dan As-Sufiyah berkumpul di bawah bendera Ikhwanil Muslimin, seperti Hikmatyar dan Abdullah Azzam di zaman itu. Maka mereka tidak mampu untuk melawan musuh, karena masih ada pemikiran As-Sufiyah yang syirik, mengagungkan aulia as-salihin dan mengalap barokah kepada para wali. Dan ada pemikiran Asy-Syiah yang meyakini juga bahwa Al-Husain dan Ali itu tidak meninggal, tetapi mereka berada di alam raya ini menjaga dari orang-orang Syiah. Dan jika mereka jatuh pun mereka mengatakan ya Husain. Maka tidak bisa disatukan, mix dari koktail orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dengan muwahhidin ahli sunnah bekerja sama untuk melawan kufar, tidak bisa. Dan dulu sunnahnya Nabi di saat berperang di Badr, yang mana 300 melawan 1.000, dan mana mereka mempunyai perlengkapan peperangan dari kuda-kuda perang, dan disebutkan di perang Badr hanya satu yang mempunyai kuda. Itu juga bukan kuda perang, kuda untuk membawa perbekalan. Maka kenapa bisa menang dan kenapa bisa jaya raya padahal hanya 300 orang, dan itu pun bukan datang untuk bertempur, hanya mencegat dari kafilah Abu Sufyan yang datang dari Syam dengan peralatan yang sedikit. Maka bagaimana bisa menghancurkan kekuatan besar dari Mekkah? Dikarenakan tadi mereka para sahabat dalam akidah yang satu, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Adapun Syekh di sini menyinggung bagi mereka orang-orang Ikhwanil Muslimin menyekutukan orang-orang Syiah, orang-orang Sufi dengan Sunni, maka tidak ada akidah yang sama ini kecuali kehancuran. Tidak ada akidah yang bercampur baur ini kecuali kehancuran. Maka tidak jaya dari mereka dikarenakan ini. Dan ada di sana daerah yang khusus ahli sunnah saja, Syekh Jamilur Rahman. Maka di sini terjadi peperangan jihad yang sangat kuat karena akidahnya yang satu. Namun Allah tidak menginginkan kebaikan itu terus menerus. Akhirnya Syekh Jamilur Rahman pun dibunuh oleh kelompok mereka. Maka ini kaidah bagi kita
Jika kita ingin bersatu padu untuk melawan musuh-musuh Islam, satukan dulu tauhid. Seperti Nabi dulu menyatukan tauhid di Madinah, barulah hancur orang-orang kufar musyrik di berbagai peperangan. Adapun jika masih bercampur akidah sunnah dengan kesyirikan, maka tidak akan mendapatkan kejayaan. Kemudian di poin yang ke-26, nungkiru alaman kabara wa za'ama ana da'wata ilallah wahabiyatun umala wa na'lamu qasdahum al-khabith annahum yuriduna an yaj'alu baina al-amah wa baina ahlil ilm hajizan. Maka kami mengingkari kepada kelompok-kelompok yang menganggap dan mengklaim dan mencela kepada kita Wahabiyah umala. Maka bagi kelompok-kelompok sunnah yang mendakwahkan kepada tauhid dan menghancurkan kesyirikan dan mendakwahkan kepada sunnah, menegakkan sunnah dan menghancurkan kebid'ahan, maka disebut dengan dakwah Wahabiyah umala. Mereka adalah orang-orang Wahabi yang mana mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk kelompok-kelompok yang lain. Maka ketahuilah ucapan-ucapan mereka Wahabiyah kepada para ahlu sunnah, kami meyakini bahwa niat mereka adalah buruk. Mereka sengaja mengklaim dan membuat ucapan keji ini agar menjauhkan orang-orang awam dari ulama-ulama mereka. Maka oleh sebab itu dai-dai ahlu sunnah diklaim Wahabi. Bahkan kajian-kajian mereka ditahdir, jangan ikut kajian mereka karena ustadznya Wahabi. Apa makna Wahabi? Jika makna Wahabi pengikut Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, maka nisbatnya kepada Muhammadi. Jika yang diinginkan Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wahabi, maka tidak masuk kepada perkara ini. Dan jika kita rujuk kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dari karya-karyanya Al-Usul Ats-Tsalatsah, Kasyfus Syubuhat, Kitab Tauhid yang kita pelajari, dan juga Qawaidul Arba' yang telah kita selesai mempelajarinya, semuanya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mengajak kepada menjadi umala, menjadi pengikut, dan menjadi buruh-buruh, kuli-kuli kelompok kufar. Tidak ada. Maka kita meyakini orang-orang yang mengatakan kepada kita Wahabi tujuannya menjauhkan orang awam dari para ulamanya. Sehingga para dai-dai ahlu sunnah disebut dengan dai Wahabi. Dan ajaran sunnah yang baik dan benar disebutkan firqah Wahabiyah. Maka ini adalah kita memahami dengan seyakin-yakinnya mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari dai-dai ahlul ilm ilallah jalla wa'ala. Cukup atau selesai? Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi.